Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan setelah 2 hari kita absen. Sebelum kita awali acara kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa berkah, bermanfaat, dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin obrolan kita rutin ya. Di 2 hari kemarin sempat tidak ada karena masih di Jogja ya. 2 hari bukan liburan sih. Ada kelas di Jogja bersama teman-teman Kominfo. Oke, kita masih lanjutin ya. Apa namanya itu? Solving ego. Kemarin hanya sampai sepotong sini, jadi ada yang mengalami ya, jadi yang mengalami, kemudian ada yang menyaksikan ya. Hanya saja kadang-kadang tuh yang menyaksikan ini memang tidak teridentifikasi ya. Yang menyaksikan ini tidak teridentifikasi, akhirnya ya akhirnya tuh kita mengidentifikasi diri sebagai yang mengalami. Itu artinya kenyataan yang kita alami itu hanya sebatas nomor 3 gitu ya. Nomor 2 dan nomor 1 itu belum tersadari. Yang nomor 2 yang ini nggak tersadari karena ini dia wilayahnya ya penyaksi gitu ya. Kalau yang kesini ini udah wilayah pengalaman. Nah, masalahnya kan begini ya. Masalahnya itu, ini masalah peradaban kita. Udah tahu manusia itu multidimensi, tapi disuruh belajarnya 1 dimensi. Gitu. Itu problematiknya itu. Udah tahu manusia itu multidimensi, tapi kita dididik berpikir hanya 1 disiplin ilmu gitu. Itu masalah kita bersama gitu ya. Akhirnya kita nggak ngerti apa-apa tentang diri kita yang multidimensi tadi. Taunya ya hanya tubuh aja, ya kan? Itu problematik terbesar bangsa ini dan umat manusia sekarang ini. Ya. Kita tulis dulu. Jadi problematik terbesar kita kan umat manusia saat ini adalah budaya pendidikannya, pendidikannya adalah budaya pendidikan dan pengajaran yang orientasinya 1 disiplin saja ya. 1 disiplin. Padahal manusia itu bersifat multidimensi. Nah, ini masalah sesungguhnya ini. Tadi itu soalnya ya, itu soalnya.
Akhirnya ketika kita melihat hal-hal di luar kebiasaan kita, syirik lagi, ya kan? Padahal itu potensi dari dimensi lain dalam diri kita sendiri, gitu. Jadi ya ini persoalan terbesar, gitu ya. Persoalan terbesar kita berada dalam budaya yang hanya menguatkan, yang hanya mengakui dimensi pikiran. Hati itu tidak diakui dalam budaya pendidikan dan pengajaran kita. Tidak diakui. Itu masalah terbesar. Oke. Jadi kemudian tuh di sini yang paling penting ya. Ini soal yang mengalami dan yang menyaksikan. Dengan perhatian dan kemauan, daya tarik memukau si yang mengalami itu bisa ditolak. Artinya kita tidak mewakili yang mengalami, kita mewakili yang menyaksikan. Jadi kita tidak, ini yang paling penting, kita bisa menyaksikan yang mengalami gitu, tanpa mewakili yang mengalami. Dan bertekuk lutut artinya mewakili yang mengalami itu daya pikat ya, dan itu hanya kebiasaan psikologis saja gitu, kebiasaan mental saja. Mental satu dimensi gitu ya, mental dimensi ketiga, mental dimensi keempat. Jadi yang mengalami itu bukan yang mengetahui ya, bukan penyaksi. Itu yang poin paling penting. Pikiran menganggap dirinya akan kosong dan menjadi hampa tanpa memasukkan informasi linier yang konstan dan berfokus pada apa yang sedang terjadi. Namun pada malam hari, tidur merupakan rehat yang disambut dengan baik dari ocehan tiada hentinya si yang mengalami. Maka kemudian pikiran menganggap hanya ada 3 kemungkinan: mengalami, tidur, atau tidur sambil bermimpi. Jadi hanya 3 kemungkinan itu yang bisa diterima oleh pikiran. Di luar itu aku nggak ngerti katanya. Nah, akan tetapi relatif tidak diketahui oleh pikiran biasa. Ada keadaan keempat, yaitu keadaan keempat itu berarti self-awareness ya. Awareness. Ini tidak diketahui oleh pikiran. Makanya kalau kita ngomong soal awareness, pikiran itu akan mati-matian membantah. Enggak ilmiah lah. Ini belum ilmiah. Ini belum ada risetnya. Itu hanya alasan untuk menolak keadaan keempat ini gitu. Macam-macam. Ini nggak ada dalilnya. Kok apa kenyataan kok dicariin dalil, ya kan? Macam-macam saya menemukan alasan untuk menolak awareness. Yang paling banyak itu ini tidak ilmiah. Wong itu dimensi dirinya sendiri kok. Memang kalau nggak ilmiah terus nggak ada gitu dimensi awareness dalam diri kita. Ya memang siapa ilmiah itu kan? Membatasi karunia gitu kan. Nah ini nih yang paling tidak disadari gitu ya. Gara-gara ilmiah, gara-gara kata tidak ilmiah, kemudian kita menolak potensi dalam diri kita sendiri. Padahal ini bukan perkara yang ilmiah, itu kan soal pengukuran aja sebenarnya. Ilmiah tidak ilmiah itu kan soal pengukuran.
Ya perkara dia belum mengukur, ya urusan dia gitu kan. Dia tidak mengukur bukan berarti tidak ada. Kan itu persoalannya. Ini nih yang cenderung ya. Awareness itu sendiri adalah keadaan keempat dari pikiran. Dan ini adalah awareness inilah yang disebut pikiran non-linear. Jadi awareness itu, nah inilah pikiran non-linear, bukan pikiran biasa. Awareness ini dia sifatnya knowing gitu. Biasanya awareness atau knowingness. Knowing itu bersifat non-linear, sementara pikiran biasa itu thinkingness. Thinkingness. Nah, awareness ini independen dari konten. Awareness itu dalam peta kita, dalam multidimensi ini, yang ini, nah, yang kuning ini. Sementara consciousness, konten, atau kalau ini yang terserah lah ya, teman, pakai model yang, jadi awareness itu wilayah nomor 1. Nah, ini dari awareness ya consciousness. Sementara consciousness itu di dalam pikir sebagai belief system, ya kan, belief system. Oke. Jadi awareness ini sesuatu yang pengukurannya itu tidak bisa apa ya, pengukuran yang diketemukan sekarang itu untuk mengetahui awareness itu kinesiologi gitu. Hanya itu. Hanya itu. Jadi untuk mengetahui level progresif itu dengan kines. Level progresif self awareness-nya itu baru didekati dengan kinesiologi. Itu pun punya keterbatasan metodologis sampai 605 menurut Hawking itu. Jadi kinesiologi itu punya keterbatasan bawaan. Dia hanya bisa mengukur secara metodologi begitu ditetapkan. Jadi atau kan bisa mengukur level awareness, apa kan, dan pakai alat. Jadi dia terpisah. Jadi awareness itu independen dari consciousness atau pengalaman atau bahkan analisis ataupun memori ya, ataupun memori. Kualitas yang mendasarinya mudah, damai, sesuai dengan gaya hidup kontemplatif. Keadaan ini menyebabkan kondisi yang secara klasik disebut istilah samadhi. Samadhi itu mungkin semedi ya, kondisi kontemplatif. Jadi kalau apa namanya itu hadir, awareness itu hadir, itu kita khusyuk, tidak ribut pikiran, karena bukan pikiran gitu, dia khusyuk. Ini kita tulis ya, keadaan keempat dari pikiran itu awareness. Atau pikiran non-linear. Yang sifatnya knowingness. Knowing. Dia mengetahui. Kita lanjutkan ya.
seperti objek, begitu dilucuti personalisasinya, pemikiran menjadi tidak berharga dan kehilangan daya tariknya. Jadi kalau tidak ada aku, ya, maka itu pikiran itu menjadi tidak berharga. Untuk siapa gitu kan? Kalau diasumsikan bahwa orang itu semua mengerti tentang potensi dirinya yang bersifat multidimensi, ya terus buat apa gitu kan? Pemikiran-pemikiran dan perasaan itu timbul dari hasrat. Dan pikiran menginginkan apa yang dia hargai, ya. Apa yang dihargai oleh pikiran? Yang dihargai itu adalah prediksi, kesibukan. Kesibukan untuk mengantisipasi masa depan. Kesibukan antisipatif. Itu yang dihargai oleh pikiran. Untuk menjernihkan pikiran, sadari saja bahwa tidak ada yang memiliki nilai atau kualitas istimewa atau unik jika tidak ditanamkan, ditumpangkan, atau diproyeksikan oleh keinginan. Jadi pada apa yang kita pikirkan itu tidak ada aku di sana, gitu. Tidak ada diriku di sana, kan tidak menarik lagi. Orang sulit belajar itu, sulit mengetahui ilmu itu, karena di situ tidak ada dirinya. Dia tidak bisa lihat dirinya ada di ilmu itu. Kalau dia bisa lihat dirinya ada di ilmu itu langsung tahu sendiri dia. Loh, diriku ternyata, tak kira mata pelajaran, ternyata diriku sendiri. Jadi tidak apa ya, orang sulit belajar itu dalam pengalaman saya, karena memang tidak ada diriku di sana. Lah ngapain? Ngapain saya masuk capek-capek ke mata pelajaran itu? Wong itu bukan tentang diriku kok. Sudah ngeblok gitu ya. Tapi kalau di situ ada diriku, saya dekatin gitu. Saya dekatin. Itu anu ya. Apa istilahnya? Rahasia. Saya kalau belajar tuh saya harus melihat diriku dulu di situ. Baru saya mau. Kalau enggak saya nggak mau ngapain gitu. Ini lagi saya coba dekatin ya diriku dalam bahasa Arab ya. Ya itu bukan diri saya gitu kan. Itu kan orang Arab. Akhirnya nggak pintar-pintar. Ya, kalau nggak ada diri saya. Ya kan. Tapi kalau di dalam ilmu itu kita melihat diri kita, itu bisa itu. Cepat belajarnya. Cepat. Serumit apapun, karena itu tentang diri kita sendiri sebenarnya. Tentang diri kita. Itu yang paling penting ya, teman-teman yang sulit kaya, itu berarti dalam kekayaan itu tidak ada dirinya gitu. Diri itu yang ini. Nah. Jadi dia tidak bisa melihat dirinya dalam keberlimpahan. Tidak ada dirinya dalam keberlimpahan. Sekalinya yang miskin, nah top itu aku. Gitu ya. Sekali kualitas-kualitas yang kekurangan, nah saya kenal wajahku banyak di situ. Itu persoalannya tuh ya. Itu harus melakukan tazkiyatun nafs biar dalam kekurangan itu tidak ada dia. Tidak ada dirinya. Jangan diaku. Termasuk penyakit. Nggak sembuh-sembuh. Gimana mau sembuh sudah jadi dirinya itu. Dalam penyakit itu sudah ada dirinya. Dia sudah menjadi medan energi ya. Kalau itu bahayanya ya. Bahayanya pikiran gitu. Sekali melihat dirinya di dalam feel tertentu dia menjadi. Dia akan terus menjadi. Apa yang bertahan di pikiran itu
wujud, kan ada diri di sana. Ada diri. Jadi hati-hati itu. Mas Imam ada dirinya pada mantan. Jelas lah. Mantannya sekarang udah jadi macan, mama cantik. Udah jadi istri maksudnya, macan. Macan itu katanya, kata guru saya, Pak Welian Tanoyo hadir ini, macan itu mama cantik. Nah, ini ada nih ya, Lian. Saya baca statusnya gitu, waduh. Cewek cantik jadi macan katanya. Oke, itu ya, hati-hati. Jadi kita hanya perlu mengalienasi diri kita pada hal-hal yang medan energi rendah gitu. Ya kan. Masalahnya orang kadang-kadang tuh nggak mau menghadapi wajahnya di dalam feel, di dalam medan energi tadi, dia mau keluar aja gitu. Oke lah ya, itu dulu. Bagi yang mau kursus lebih dalam soal macan, silakan hubungi Pak Welian Tanoyo. Banyak skincare-nya, produknya itu. Oke, terima kasih ya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu besok pagi ya. Ditunggu aja pengumuman informasinya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.